Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah, salah satu problem keumatan yang ada pada zaman sekarang ini adalah kesadaran beragama sebagian orang yang lebih menitik beratkan sikap emosional atau tazkiyatun nafs dalam menjalani ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengesampingkan ilmu dengan berbagai macam jenisnya. Problem ini merasuk ke dalam banyak komponen masyarakat, sehingga kita mendapati orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya berdasarkan emosional, sifat emosional. Seorang dai ketika berceramah, dia pasti akan menyentuh permasalahan emosional, atau dalam bahasa kita adalah tazkiyatun nafs. Ini tentunya baik, tapi mengeluarkan tazkiyatun nafs dari permasalahan ilmu adalah suatu problem yang sangat besar, yang bisa mendatangkan berbagai macam mudarat pada umat ini. Yang pertama, kesadaran emosional dalam beragama tanpa dilandasi oleh ilmu syar'i membuat seseorang jahil dengan berbagai macam keburukan sehingga ia terjatuh ke dalamnya. Misalnya, orang yang beragama dengan sifat ini, dia tidak mengetahui berbagai macam ibadah yang sesat dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia kurang ilmu. Sehingga dari sisi inilah permasalahan ilmu ini sangat urgen dalam kehidupan seorang muslim. Keutamaannya pun sangat besar. Selain dia bisa mengkanter doktrin dan syubhat yang berasal dari orang-orang sesat, dia juga bisa mengantarkan seorang hamba ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau tazkiyatun nafs hanya bisa menghalangi seorang hamba agar tidak terkena penyakit syahwat dan hawa nafsu, maka ilmu ini menghalangi seorang hamba agar tidak terkena syubhat dan doktrin atau syubhat-syubhat yang sesat. Makanya menuntut ilmu merupakan sebuah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkannya untuk menuju surga. Ya, begitu banyak keutamaan menuntut ilmu. Ya, di antaranya juga adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah, kemudian membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya, menuntut ilmu, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, akan diliputi rahmat, ya, akan datang para malaikat, ya, duduk bersama mereka, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka, ya, di majelisnya di sisi para malaikat. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama seorang hamba di sisi para malaikatnya, itu merupakan sebuah keagungan, sebuah kemuliaan yang sangat besar, ya, bagi seorang penuntut ilmu, bagi seorang yang duduk di majelis ilmu.
Dan penyebutan ini tidak hanya menyebutkan namanya saja, tapi juga dengan menyebutkan nama orang tuanya, si fulan bin fulan. Ini merupakan salah satu keutamaan yang sangat besar dalam menuntut ilmu. Yang pertama tadi adalah selain ya, membendung doktrin dan syubhat ya, yang sesat, juga memasukkan seorang hamba ke dalam surga, ya, membuat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya berdasarkan ilmu, ya. Dan terakhir, ya, 4 keutamaan besar yang terdapat dalam hadis ini: adanya ketenangan, hidup yang bahagia, adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian senantiasa ditemani para malaikat, dan yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyebut mereka dalam ya majelisnya di sisi para malaikat. Demikian, ya, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina.